Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan yang ingin belajar mikrotik atau pemulanya mikrotik. Video ini khusus buat kalian-kalian yang masih pemula, yang ingin mengenal mikrotik secara dasar. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Jadi kawan-kawan yang mau belajar mikrotik tapi bingung mau belajar dari mana, dari tahapan mana, ini video cocok buat kalian. Video ini akan membahas secara basic, yaitu fungsi-fungsi dari fitur mikrotik tersebut. Tapi, saya tidak akan menjelaskan atau membahas seluruh fitur-fitur tersebut. Saya akan mengenalkan kepada kalian fitur-fitur basic-basicnya saja, fitur penting-pentingnya saja. Dikarenakan ya, karena terbatasnya ilmu pengetahuan mikrotik saya ini. Oke, lanjut saja. Apa itu mikrotik? Mikrotik adalah sistem operasi yang berbasis perangkat lunak yang dapat digunakan untuk komputer kita menjadi router jaringan. Jadi mikrotik itu adalah sistem operasi seperti Windows yang mana bisa kita install di komputer kita. Dikarenakan supaya kita nggak repot-repot membentuk PC yang cocok untuk menjadi mikrotik, maka sang developer mikrotik ini membuat perangkat yang disebut router board atau RB. Nah, RB ini banyak seri-serinya kawan-kawan. Nanti kalian searching-searching aja, banyak itu seri-serinya sesuai kebutuhannya masing-masing. Selanjutnya kita bahas fitur-fiturnya mikrotik ini melalui aplikasi Winbox. Kalian bisa download aplikasi Winbox itu di internet. Download aja di web resminya. Silahkan pilih mau pakai yang 32 bit atau 64 bit, silahkan bebas. Setelah selesai di download, buka Winbox-nya. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Di situ ada tuh kotak connect to untuk mengarahkan ke interface yang akan kita remote. Lalu ada username dan password. Secara default, username admin dan password itu dikosongkan saja. Selanjutnya ada di tab netboard. Ini untuk men-scan ke perangkat mikrotik yang terhubung langsung ke PC atau laptop kita. Nah, inilah perangkat RB mikrotik yang saya gunakan. Di situ sudah tertera MAC address-nya, IP address-nya, identity-nya, version-nya, dan lain-lain. Selanjutnya kita pilih MAC address-nya, lalu klik connect. Nah, di tampilan kiri inilah menu-menu atau fitur-fitur dari mikrotik itu. Saya tidak akan menjelaskan semuanya, saya akan mengenalkan kepada kawan-kawan semuanya yang penting-pentingnya saja. Jadi yang pertama di sini ada quick set. Sesuai namanya, ini digunakan untuk mengkonfigurasi mikrotik secara cepat. Lalu ada interface. Interface ini adalah untuk gerbang traffic keluar atau masuknya ke mikrotik. Di sini itu sesuai jumlah port LAN yang ada pada RB kita. Interface ini atau nama port ini dapat kita rubah untuk memudahkan mengidentifikasikan fungsi-fungsi port-port LAN tersebut. Selanjutnya ada menu bridge. Nah, bridge ini untuk menghubungkan jaringan LAN dengan jaringan LAN lainnya dengan IP yang sama. Ya, ini tepatnya sih seperti switch atau hub. Ya, misalnya pada defaultnya port 1, 2, 3 sampai 5 ini tidak terhubung. Jadi port-port ini terpisah-pisah. Nah, gimana supaya port 4 dan port 5 ini bisa menjadi saling terhubung seperti fungsinya hub atau switch? Maka dari
menu bridge inilah kita akan men-settingnya gitu. Selanjutnya ada menu wireless. Nah, menu wireless inilah ini untuk urusan wifi. Kalau mikrotik kita memiliki wireless internalnya, jadi wireless itu mau dijadikan access point atau station di sini tempatnya. Selanjutnya ada menu PPP atau point to point protocol. Ini biasanya sih untuk VPN atau tunnel, mau dijadikan VPN server, mau dijadikan klien VPN, bisa di sini sesuai protokolnya masing-masing yang kita butuhkan. Nah, itu ada protokol ya, PPP, PPTP, SSTP, L2TP, ya macam-macam ya. Selanjutnya ada menu IP. Nah, IP ini terdapat submenu lagi. Ada banyak menu-menu di dalamnya. Jadi ada salah satunya itu yang pertama ada menu. Bagi selanjutnya itu ada menu ARP. Ini fungsinya untuk melihat ARP yang terkoneksi di sebuah jaringan, dan nanti yang tampil di sini seperti IP, MAC address, dan interface yang berhasil terkoneksi. Selanjutnya ada di dalam submenu IP ini ada menu IP address. Ini paling utama ya, menu IP address ini. Jadi kita itu bisa menambah, menghapus, mengedit IP address sesuai kebutuhan kita. Jadi setiap interface yang ada pada RB kita itu bisa kita berikan IP sesuai kebutuhan kita. Selanjutnya di submenu DHCP client. Jadi ini untuk mengatur IP address, DNS, gateway saat kita terkoneksi ke jaringan tersebut. Jadi terkoneksi secara otomatis tanpa mengisi secara manual. Selanjutnya ada submenu IP DNS. Yang ingin input DNS server ya bisa di sini, contohnya DNS Google 8.8 atau ada DNS spesialnya yang sangat ampuh untuk memblokir situs-situs terlarang ya seperti judi, porno, bisa diinput di sini DNS saktinya. Selanjutnya di submenu firewall. Di firewall ini untuk memproteksi jaringan kita ya, supaya tidak mudah terbobol dari orang-orang yang iseng-iseng atau yang jahil ya. Jadi jaringan kita tuh lebih aman. Dan juga di sini kita bisa mengatur koneksi paket jaringan internet kita. Selanjutnya ada submenu hotspot. Jadi hotspot ini untuk membentuk jaringan sistem hotspot atau voucher-vouchernya yang ada akun username-nya dan juga ada passwordnya. Ini sekarang yang lagi dimanfaatkan para pejuang receh ya, para pemain networking jaringan itu, jadi manfaatkan menu ini untuk mendapatkan receh-recehan. Selanjutnya ada submenu nightboard. Ini nightboard ini untuk melihat informasi tentang daftar perangkat yang terhubung ke perangkat kita. Jadi seandainya misalnya ada perangkat lain yang dari platform misalnya seperti TP-Link atau Ubiquiti, Orbim ya, itu nanti tertera di sini. Jadi kita tahu
perangkat-perangkat lain itu, atau ya mikrotik juga nanti terbaca di sini. Jadi kita tahu ya perangkat-perangkat yang terhubung kemari, meskipun itu beda IP, beda segmen IP-nya, tetap dia nanti terbaca di sini MAC address-nya, platformnya. Selanjutnya ada submenu IP pool. IP pool ini untuk menambahkan rank IP yang akan digunakan di jaringan kita. Ini nanti ada hubungannya sama DHCP server. Jadi rank IP itu misalnya dari IP berapa ke IP berapa, nanti kita buat namanya apa. Selanjutnya ada submenu IP service. Ini untuk mengatur port default mikrotik kita. Jadi di sini untuk Winbox itu kan port defaultnya 8291, webnya itu 80. Seandainya kita ingin mematikan port webnya, silakan disable, atau ingin dirubah silakan diganti misalnya 8021, boleh. Atau ingin dimatikan FTP-nya, SSH-nya, telnetnya, silakan. Selanjutnya ada submenu IP web proxy, ya ini untuk membuat proxy ya, proxy server tuh dari sini settingnya. Selanjutnya ada menu sistem. Nah di sistem ini pun ada juga submenunya. Jadi yang di sini ada, jadi di sini ada itu submenu clock. Jadi clock ini ya untuk tanggal dan jam di mikrotik kita. Di sini ada pengaturan tanggalnya, time zone-nya ya. Selanjutnya ada menu submenu identity. Jadi identity ini untuk memberikan nama pada perangkat mikrotik kita. Jadi mikrotik kita tuh misalnya mau kita buat ya, misalnya kita buat di sini tes belajar. Ya nanti di sini tertera tuh belajar ya. Untuk menandakan misalnya mikrotik kita tuh ada 5, yang mana masing-masing memiliki tugas. Misalnya 1 sebagai backbone, nanti di sini sistem identitinya kita buat sini backbone. Misalnya 1-nya bertugas untuk hotspot, untuk mengatur hotspot, ya nanti sini jadikan hotspot. Atau berdasarkan wilayah, misalnya ini mikrotik untuk jaringan Pakam, kita buat Lubuk Pakam, atau Medan, atau Sumatera Utara, atau Jakarta, ya suka hatilah, bebas ya. Selanjutnya ada submenu LED ya, ini ya untuk mengatur lampu LED pada mikrotik kita. Selanjutnya ini ada menu lisensi ya, ini untuk mengetahui serial level ya pada mikrotik kita, serial ya. Selanjutnya ada submenu reboot ini yang untuk merestart mikrotik kita. Lalu ada reset configuration ya, ini untuk mengembalikan settingan semula atau settingan default dari pabrikannya. Jadi biasanya tuh sih kalau untuk ngereset itu ya saya sarankan ini di checklist saja sih, do not backup dan no default configuration, lalu di reset konfigurasi. Selanjutnya ada submenu resource. Resource ini untuk mengetahui tentang atau kondisi mikrotik kita. Di sini nanti nampak tuh CV load-nya, kondisinya sedang bekerja keras atau tidak. Lalu memorinya, ruang memorinya gimana, masih ada cukup ruang. Ya, ini informasinya. Selanjutnya ada sistem
Selanjutnya ada menu SNTP. Ini untuk clock atau jam mikrotik ini bisa tersinkron otomatis sesuai hari dan jam ketika terkoneksi internet. Jadi begitu misalnya mikrotik ini di restart lalu hidup kembali dan terkoneksi internet, maka nanti tanggal dan jamnya dia langsung tersinkron otomatis sesuai jam dan hari itu ya. Selama mikrotik itu terhubung ke internet. Selanjutnya ada submenu schedule. Schedule ini untuk membuat penjadwalan sesuai kebutuhan kita. Misalnya nanti kita mau buat jam kerja itu misalnya dari jam 8 sampai jam 3 sore koneksi internet tuh putus. Nanti dari jam 3 sampai malam internet aktif, atau sebaliknya ya, pagi internetnya dimatikan, nanti malamnya otomatis aktif. Itu salah satu contoh. Selanjutnya di sini bisa kita tambahkan, bisa kita lihat di sini ada nama schedule-nya, mulai dari jam berapa, startnya dari jam berapa, lalu intervalnya, atau nanti setiap berapa jam atau berapa menit dia memproses perintah itu. Selanjutnya ada submenu script. Jadi script ini untuk memberikan atau membuat script perintah sesuai kebutuhan kita. Selanjutnya ada menu QWW. QWW ini adalah salah satu andalan mikrotik juga ya. Disinilah untuk melimit bandwidth internet sesuai kebutuhan kita. Jadi kawan-kawan mau melimit browsing bisa di sini, mau melimit internet YouTube-nya saja bisa, downloadnya berapa, atau ada komputer tertentu dengan downloadnya berapa maksimalnya, uploadnya maksimalnya berapa, bisa dari sini pengaturannya. Nah, nanti pun ada juga beberapa teknik-teknik yang benar ya ketika perangkat-perangkat atau klien-klien jaringan kita itu yang banyak, supaya dia terbagi koneksi itu secara otomatis rata gitu. Jadi kawan-kawan pun juga jika ingin mengkonfigurasi, memprioritaskan koneksi game juga bisa di sini. Nah, tinggal nanti kemampuan kawan-kawan mengasah lah di sini ya. Selanjutnya ada menu file ya. Menu file. Jadi menu file ini untuk menyimpan file-file ya seperti HTML ya, settingan-settingan yang kita backup. Nanti kita backup di sini sesuai nama backupannya apa, misalnya sesuai tanggal ya, sesuai tanggal dan bulan, atau ada penambahan apa di sini sesuai nama lah. Mau kita password ya di password. Lalu misalnya nanti ada settingan dari luar mau kita upload ke mikrotik yang baru, jadi kita nggak perlu lagi men-setting dari awal ya. Jadi ada settingan dari luar atau dari mikrotip yang pertama kita backup, lalu kita upload ke mikrotik yang baru, jadi kita nggak perlu lagi men-setting dari awal. Itu juga. Dan untuk mengupgrade versi OS-nya pun dari sini juga nanti kita upload gitu. Selanjutnya log ini ya untuk mengetahui informasi apa yang terjadi pada mikrotik kita ya. Ini berguna ya sih untuk nanti ketika kita troubleshoot informasi yang di sini. Selanjutnya ada radius. Radius ini adalah database user hotspot atau voucher yang kita buat tadi. Selanjutnya ada new terminal. Jadi kawan-kawan yang mau men-setting dengan bentuk komen-komen bisa di sini.
Kalau di Windows tuh ada command prompt atau CMD, di MikroTik ada new terminal. Tuh. Jadi gimana kawan-kawan? Cukup jelas ya? Itulah penjelasan singkat saya. Jadi fitur-fitur menu tadi nanti akan kita tes satu persatu di video-video selanjutnya. Maka saya ingatkan, jangan lupa like dan subscribe. Semoga bermanfaat. Jangan lupa juga di share ke teman-temannya supaya semakin bermanfaat. Jika ada penjelasan yang kurang, kawan-kawan boleh tambahkan di komentar. Oke, see you again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.